Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu umur dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala bi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala maupun para pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala akan karunia, rahmat serta hidayahnya yang selalu dilimpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan ini para pemirsa, pendengar baik itu TV maupun radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan di bulan Ramadan di tahun 1444 Hijriah. Alhamdulillah, Allah telah memberi kepada kita kesehatan, kenikmatan yang banyak, yang insya Allah kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah telah memberi kekuatan kepada kita. Karena pada hakikatnya tidak ada kekuatan yang ada pada diri kita, melainkan itu kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, pada bulan Ramadan kali ini tentunya kita sangat berbahagia dari hari ke hari supaya bisa kita menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, supaya puasa kita memang betul-betul puasa yang berkualitas. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan satu doa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar hati selalu ingat kepadamu. Bagaimana kalau hati kita sebagai orang-orang yang beriman ingat kepada Allah, tentu potensi untuk melakukan kesalahan-kesalahan akan bisa merasakan takut kepada Allah. Juga potensi untuk melakukan kebaikan, tak bisa potensi untuk melakukan kesalahan. Tetapi kalau selama itu kita selalu ingat kepada Allah, mudah-mudahan Allah akan memberi kepada kita hamba-hamba yang selalu ingat kepada Allah. Kemudian hati yang selalu bersyukur. Ini merupakan perbuatan yang mudah kita ucapkan, tetapi apabila kita lakukan, ini memang agak sulit, agak susah. Kita bisa mengatakan syukur, tetapi ketika kita mendapatkan kenikmatan yang datang kepada kita, dari kenikmatan itu tidak menunjukkan kepada ketaatan. Tentu syukur itu hanya manis di bibir saja, atau mungkin hanya sekedar ungkapan-ungkapan belaka. Tetapi kalau itu betul-betul itu berangkatnya dari hati, ya, bahwa kita bersyukur kepada Allah, insya Allah Allah akan selalu memberi kekuatan kepada kita. Yang ketiga, wa husni ibadatik. Jadi di dalam peribadatan kita memohon kepada Allah supaya memperbagus dari peribadatan kita kepada Allah. Jadi kalau kita melakukan peribadatan kepada Allah, yang pertama tentu mengerti ilmunya. Kemudian yang kedua, sesuai dengan contoh dari Allah maupun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, dilakukan dengan keikhlasan,
Lah ini insya Allah ibadah yang akan mendapatkan buah, yakni buah-buah pahala. Para pemirsa radio TV, radio MTA maupun TV MTA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah telah perkenankan kita bisa bersua lewat udara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini ada guna dan manfaatnya bagi kita semua, yaitu dengan tema keutamaan sahur. Jadi Bapak, Ibu, serta Saudara, kalau kita mengatakan bahwa sahur tentu ini tidak lepas dari orang-orang yang akan melakukan puasa. Karena sahur ini nama atau makanan yang dimakan ketika di waktu sahar. Ini. Jadi sahur itu bentuk makanan, sahar itu adalah nama bagian di suku akhir malam atau awal di ujung siang. Ini nama sahar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya bahwa Anasin an Zaid bin Tsabitin qala tasahharna ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam tsumma qumna ila sholati qultu kam kana qadru ma bainahuma qala qadra khamsina ayah rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Jadi ketika Anas itu bersama kalian dengan Rasulullah SAW melakukan sahur, itu kami mengerjakan sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian kami mengerjakan sholat subuh. Aku Anas bertanya kepada Zaid, berapa tempo antara keduanya? Zaid menjawab, sekedar membaca 50 ayat Al-Quran. Jadi sahur yang lebih afdal, yang lebih utama justru mendekati waktu sholat subuh. Tidak 2 jam atau 1 jam sebelumnya, ini malah justru lain nanti keutamaannya. Keutamaannya itu lebih bagus ketika semakin dekat dengan sholat subuh. Masya Allah, Nabiullah Muhammad SAW memberi kemudahan kepada umatnya. Sekalipun mungkin umatnya ini juga mampu melakukan, barangkali mungkin para pemirsa pendengar tidak sahur mampu, tetapi karena sahur ini bagian dari sunnah, maka lebih mengutamakan melakukan sahur sekalipun hanya meneguk seteguk air, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Sa'id bahwa Nabi SAW bersabda, as-sahuru akluhu barakatun fala tadda'uhu walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma'in fa innallaha wa malaikatuhu yusalluna 'alal mutasahhirin, rawahu Ahmad. Sahur itu suatu keberkahan. Tadi saya sampaikan, jadi bulan Ramadan itu berkah. Berkahnya itu waktunya singkat, namun begitu padat dengan pahala-pahala yang banyak. Ini juga demikian, sahur sekalipun Nabi mengatakan, maka janganlah kamu meninggalkannya walaupun hanya dengan meneguk seteguk air. Bayangkan seteguk air ini. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat atas orang-orang yang bersahur. Nabi telah menggembirakan kepada umatnya yang melakukan sahur. Ini luar biasa. Betapa senangnya mestinya bagi orang-orang yang beriman. Sekalipun mungkin panjenengan hanya meminum 1 gelas air atau 1 gelas susu misalnya, namun itu cukup telah memberi satu keberkahan di dalam melakukan puasa di siang hari.
Oleh karena itu, marilah kita bangun peribadatan kita kepada Allah sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasul-Nya, dan kita lakukan dengan sebaik-baiknya, supaya peribadatan kita akan membuahkan satu pahala yang besar yang Allah nanti berikan kepada kita ketika kita kembali ke hadirat-Nya. Para pemirsa, para pendengar yang budiman, kalaupun sahur itu dilakukan di waktu sahar, artinya sahar ini adalah waktu di ujung malam dan di awal siang. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surah Ali Imran ayatnya 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, was-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Yaitu orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang taat, dan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan orang-orang yang selalu beristighfar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dikira bagi kita sebagai seorang muslim tidak memulai kesalahan. Tentu kita akan menyadari kita sebagai seorang yang beriman, orang muslim, tentu tidak lepas dari kekurangan, kekhilafan maupun kesalahan demi kesalahan. Sampai Nabi di dalam satu riwayatnya tidak kurang dalam sehari itu beristighfar kurang lebih 70 ataupun 100 kali. Masya Allah, Nabi adalah orang yang maklum. Sedang kita tentunya banyak sekali kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan. Tetapi ketika kita melakukan sahur, ini sebetulnya bagian dari kulturnya orang-orang soleh, atau kebiasaan atau kebudayaannya bagi orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu biasa di waktu-waktu sahar beliau bangun. Sebelumnya mungkin melakukan sholatul lail, kemudian dilanjutkan dengan beraktivitas tentunya. Ini Masya Allah, dari setan untuk memulai beraktivitas, orang muslim itu sudah diberi contoh, sudah diberi satu aturan, di mana kebiasaan bagi orang-orang soleh dahulu adalah biasa di masa-masa waktu sahar, waktu-waktu di ujung malam, di awal siang ini selalu beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan bagi kita, bagi orang-orang yang beriman, akan senantiasa Allah ringankan untuk bisa melakukan, sekalipun mungkin kondisi itu bagi saudara-saudara yang lain masih nyenyak tidur, rasanya bangun susah, sulit, atau ini membutuhkan kebiasaan-kebiasaan. Kalau hal ini sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuntunkan waktu-waktu itu untuk sahur, tentu ada hikmah yang ada di balik ini. Apa hikmahnya? Hikmahnya yaitu akan membiasakan bagi kita yang diawali dengan 1 bulan sentuk kita melakukan sahur, maka setelah itu di bulan-bulan yang lain seharusnya kita akan menjaga di hari-hari ketika kita melewati jam-jam di akhir suku malam itu, kita akan bangun, kemudian kita akan melakukan istighfar kepada Allah, juga kita melakukan sholatul lail. Ini adalah tentunya kebiasaan bagi orang-orang yang soleh. Oleh karena itu, para pendengar, para pemirsa TV yang budiman, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah dengan puasa yang kita lakukan ini, kita maknai dengan yang sebenar-benarnya makna. Hakikat dari aturan itu sebetulnya itu akan merubah
dari perilaku kita kesehariannya. Yang selama bulan Ramadan barangkali infak, sedekah, sholat malam, dan itu semua akan di bulan-bulan yang lain atau di hari-hari yang lain, tentu hal itu akan dibiasakan. Itu tidak lain adalah buah dari puasa yang selama ini kita lakukan. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.